Dikira tanggal ini jam sekian kiamat, itu masya Allah nggak ada yang tahu. Dunia ini yang ngatur Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat nggak ada yang tahu hanya Allah. Bahkan malaikat Jibril saja nggak tahu. Yuk perbanyak membaca surat An-Nas. Insya Allah kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita berdoa bersama. Insya Allah Indonesia ini aman ya, tidak ada tsunami, ya tidak ada musibah yang besar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Hari ini saya mau berbicara tentang beberapa berita-berita yang terkini ya, yang cukup menggembarkan masyarakat Indonesia terutama, yaitu tentang perkiraan bencana tsunami di Pulau Jawa, baik di sekitar Jawa Tengah maupun di Jawa Barat ya. Ya kita sudah diuji oleh beberapa problem ya, dekade beberapa tahun ini, oleh keadaan ekonomi, oleh keadaan wabah COVID dan lain sebagainya. Dan ini ada berita lagi tentang tsunami dan lain sebagainya. Saya atas nama pribadi dan asosiasi, ayo bersama-sama dengan masyarakat kuatkan iman lah ya. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu pusing, jangan terlalu takut dengan urusan kehidupan ini. Gak ada yang tahu, gak ada nasib kita seperti apa, mau ada bencana, nggak ada yang tahu. Itu rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada yang memberikan berita itu bisa saja hoak, kalaupun itu hanya perkiraan belum tentu tepat, karena namanya manusia ya, suka mengira-ngira, itu sudah biasa. Itulah manusia, kita suka menebak-nebak, suka mengira-ngira, tapi belum tentu itu terjadi. Kalau ada orang nebak Anda, wah Anda nanti kayaknya akan jadi orang yang jatuh miskin, jangan percaya, jangan dipercaya. Ya, kenapa? Karena menjatuhkan mental, menjatuhkan iman. Tapi kalau tebakannya itu hal yang baik, nggak apa-apa. Kalau tebakannya hal yang baik, anggap itu sebuah motivasi, sebuah doa. Wah nanti sepertinya Anda akan sukses jadi orang kaya, itu bagus. Bisa dimaknai satu motivasi hidup. Yang kedua mungkin sebuah doa ya, dorongan, dukungan. Tapi kalau ada orang memberikan statement atau memberikan ungkapan yang itu berbahaya, yaitu buruk, jangan langsung dipercaya. Karena tidak ada yang bisa membuat keburukan oleh alam ini, dunia ini, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang bisa membuat keburukan oleh manusia, oleh seseorang, apalagi alam. Tidak ada, hanya Allah yang bisa mengatur itu. Nah, sehingga mau diberitakan tsunami, nggak usah percaya, ya. Percayalah Allah Maha Pelindung, Allah Maha Pengatur yang terbaik. Allah memberikan yang yang kebaikan untuk kita. Tapi berhati-hati itu boleh, berhati-hati itu boleh. Kalaupun memang terjadi tsunami betulan, itu karena fadl kehendak Allah. Ada yang diberi rahmat, diberi keselamatan, ada yang memang meninggal dunia tapi diampuni dosanya, macam-macam. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan manusia lagi. Kita hanya urusannya ya memang berhati-hati, tapi tetap tenang, tetap beribadah, tetap bekerja yang baik. Jangan terus dibahas kesana kemari. Kan sama kayak dulu ada ramalan hari kiamat, ya kan? Siapa yang tahu hari kiamat? Wah sampai geger itu ramalan hari kiamat. Dikira tanggal ini jam sekian kiamat, itu masya Allah nggak ada yang tahu. Dunia ini yang ngatur Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat nggak ada yang tahu hanya Allah. Bahkan malaikat Jibril saja nggak tahu. Malaikat Israfil yang sukanya megang trompet, dan itu ditugaskan oleh Allah Taala megang trompet untuk kiamat, itu aja tidak tahu kapan kiamat. Kesana kemari pegang trompet, nunggu perintah Allah Subhanahu Wa Taala megang trompet. Itu sampai sekarang itu masih megang trompet, itu belum tahu kapan datangnya kiamat, apalagi kok manusia, apalagi cuman perhitungan.
malaikat yang kekasihnya Allah, yang ditugaskan Allah saja tidak tahu kapan datangnya kiamat, padahal bagian niup trompet pertanda bencana untuk kiamat, menutup dunia ini dengan trompet supaya dunia ini selesai. Itu saja malaikat Israfil nggak tahu kapan datangnya niup trompet kiamat. Malaikat Jibril sama, Rasulullah juga tidak tahu. Ya, hanya diberi tanda, akan tetapi yang tahu sejatinya kapan kejadiannya seperti apa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tsunami, termasuk gunung meletus musibah. Ya kalau perhitungan ilmu teknologi boleh, itu kan sebagai ikhtiar ya, sebagai menggunakan ilmu kecerdasan teknologi. Akan tetapi itu tidak menjamin ya, apalagi kalau tolak ukurnya belum jelas gitu. Bahkan tolak ukurnya jelas pun belum tentu itu terjadi. Terus harus bagaimana Kang Mas untuk mensikapi ini? Yang pertama, jangan ikut nyebarin berita itu, stop, jangan ikut bahas, jangan ikut nyebarin. Yang kedua, kuatkan iman kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin bahwa Allah memberikan keselamatan kepada kita. Persiapkan diri kita untuk kematian kita, ya, ibadah kita dikuatkan untuk menyiapkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak bersyukur supaya kita happy, seneng, ceria, ya, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak rasa bahagia supaya nggak fokus kepada hal-hal yang menakutkan gitu. Kalau hidup kita happy, bahagia, insya Allah lupa dengan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang nggak enak itu sudah nggak dipikir gitu. Karena sudah terbiasa happy, sudah terbiasa senang. Sehingga membiasakan rasa syukur, senang, happy, relax, cuek itu juga penting. Supaya tidak mudah sedih, tidak mudah galau, tidak mengikis iman kita. Sehingga kuatkan iman kita dengan banyak bersyukur, ya, mengurangi was-was, ya. Makanya sering baca ayat Anas, ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu sering dibaca. Insya Allah, ya. Kita kalau sering membaca surat An-Nas, insya Allah kita akan dihindarkan dari rasa was-was, rasa takut yang berlebihan. Nah, yuk perbanyak membaca surat An-Nas. Insya Allah kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita berdoa bersama, insya Allah Indonesia ini aman, ya, tidak ada tsunami, ya, tidak ada musibah yang besar. Kalaupun ada, itu adalah sebagai ujian kita untuk mengukur iman kita, ya, mengukur rasa syukur kita. Dan kita berdoa semoga dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Yang lalu biarlah berlalu. Kita berdoa bersama, istighosah, ya. Semoga tidak ada bencana tsunami di Indonesia yang kedua kalinya. Dari saya Kang Mas Rohan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.